Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati guru kita Ustazah Haja Sofotri FA, kita doakan beliau sehat. Para pengurus dari Majelis PPL, Ibu Ustazah Haja Latifah, Ibu Ustazah Haja Jamila, para ustazah semuanya yang saya tidak sebutkan satu persatu karena saya yakin masing-masing bisa menyebutkan namanya masing-masing. Tanpa mengurangi rasa hormat, namun insya Allah saya doakan dan kita semua berdoa mudah-mudahan yang hadir di sini semua mendapatkan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur nikmat pada pagi hari ini atas izin Allah sudah direncanakan hari ini kita akan mengadakan tawakuf sementara Majelis PPL yang biasa kita bikin setiap hari Selasa pagi. Insya Allah pertemuan kita penuh barokah. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih kepada Bu Is yang memberikan kesempatan waktu kepada saya. Suasana hari ini berwarna pink yang seperti santriwati madrasah aliyah atau kelas 3 sanawiyah. Kelihatannya kalau ini kayak anak-anak aliyah semua. Yang baru bangun baru dah. Bajunya belum saya ganti, cuma ganti tutungnya doang. Perasaan saya kalau pakai tutung coklat tadi kayaknya kayak usia 45 gitu. Tapi pas saya pakai tutung coklat kayak 44,5. Jamaah sekalian, hari ini tawakuf. Ya. Saya ingin menyampaikan satu hadis dari baginda Rasulullah SAW, ya, yang terkait dengan 6 tempat yang dimana 6 tempat itu menjadi tempat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, sittatun majalisal mu'minu dhaminu 'ala Allah Ta'ala. Ada 6 tempat, 6 majlis, sittatun majalisal mu'minu. Ada 6 majlis, 6 tempat, ya, yang dhaminu 'ala Allah Ta'ala, yang tempat itu dijamin sama Allah. Apa maknanya dijamin? Tempat itu mendapatkan rahmat. Duduk di situ akan Allah ampuni dosa. Duduk di situ, di majlis itu, maka Allah akan pelihara dan Allah jaga. Allah akan naungin berbagai macam kebaikan-kebaikan. Amin. Sittatun majalisal mu'minu dhaminu 'ala Allah Ta'ala. Magana fi syai'in minha, apabila ada yang kita duduk di dalamnya. Apa itu yang 6? 1, fi sabilillah, yaitu majlis yang di dalamnya untuk jalan di jalan Allah, majlis di jalan Allah. Nah, majlis yang pertama ini masuk ke dalam kategori majlis ilmu, karena man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa orang yang dia keluar menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia sedang berada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia kembali. Jadi kalau kita duduk di majelis ilmu, kita sedang fi sabilillah, kita sedang berada di jalan Allah. Dan siapa orang yang duduk di majelis ilmu, siapa orang yang sedang berada di jalannya Allah, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah. Satu, majlis. Nah, ini kan majelis ilmu udah tawakufkan sementara. Berarti yang satu mungkin beberapa bulan ini kita nggak bisa duduk.
Kemarin ditutup pengajian bulanan, sekarang ditutup mingguan, besok ada lagi pengajian di mana-mana. Nah, mudah-mudahan yang satu kita nggak bisa dudukin selama tawakuf, masih ada 2, 3, 4, 5, 6 yang mudah-mudahan bisa kita datangi. Yang kedua, fi masjidi jamaah. Yang kedua, di masjid untuk sholat berjamaah. Ini memang diutamakan bagi seorang laki-laki. Kalau perempuan lebih afdal sholat di mana? Sholat di dalam rumah, di dalam ruangan yang tertutup. Udah di dalam rumah, di dalam ruangan atau di kamar, juga yang agak mojok. Ya, tapi kalau sekira kita bisa menjaga diri, ilatnya hilang. Ya, apa tuh? Di antara kita bisa menjaga diri, nggak menimbulkan syahwat, tidak menimbulkan fitnah, maka ya boleh-boleh aja, nggak ada larangan untuk kita memakmurkan masjid selama tidak menimbulkan fitnah. Mau berangkat ke masjid, misalnya nih sekarang, kayaknya biasanya subuh-subuh kita nggak bisa diam di rumah, soalnya habis subuh beres-beres waktu taklim di masjid. Nah, ini mumpung pengajian banyak tawakupan sementara, subuh bareng ya sama suami, itu insya Allah aman. Kenapa? Kemarin sama suami. Karena sama suami, nggak usah pakai lipstick, nggak usah lipstick itu dipakai. Bulu mata palsu, nggak usah dipasang. Eyeshadow, nggak usah pakai eyeshadow. Nggak usah sekedarnya. Itu jangan sampai menimbulkan fitnah. Jadi kita bisa hidupkan lagi kita hidup di masjid, atau kita bisa bikin jamaah di rumah. Kalau kemarin kita nggak bisa jamaah karena kenapa? Kejar majelis, suami masih di masjid. Kita mau nggak bisa jamaah kenapa? Karena nggak ada ngejar waktu, mau keluar, mau ngajar. Nah, ini ketika kita waktukan sementara, kita bikin ya tempat atau majelis yang bisa mendatangkan penjagaannya Allah, yang bisa menjamin kita Allah mencurahkan rahmat adalah kalau kita sholat berjamaah. Syukur-syukur bisa masjid sebelahan sama masjid. Bismillah. Yang ketiga, inna marid, kalau nengokin orang sakit. Inna marid, kalau nengokin orang sakit ya. Jadi bukan hanya sekedar nengokin, bisa juga nungguin. Artinya apa? Menggembirakan orang yang sedang sakit. Kalau ada orang yang sakit, suami sakit mumpung memang lagi kemana-mana nih, udah fokus sama suami kita. Emang udah pengajian ditawakufkan sementara, ada orang tua kita sakit, kita ambil peranan untuk merawatnya. Tapi kalaupun sekiranya memang insya Allah semuanya sehat, kalau ada yang sakit bisa lah kita nengokin. Inna marid, yaitu ketika nengokin orang. Karena nengokin orang sakit itu, bahkan kata Nabi, seseorang yang berada duduk bersama dengan orang yang sakit untuk menggembirakannya, maka dia berada di taman yang penuh dengan buah-buahan. Dia duduk nengokin orang sakit, selama dia duduk girakin orang sakit, selama dia duduk nengokin orang sakit, maka seolah-olah dia berada di sebuah taman yang tamannya penuh dengan buah-buahan. Ini istilah, artinya apa? Ketika dia nengokin orang sakit, dia mendapatkan banyak kebaikan. Cuma jangan istilah ini diambil sehingga nengokin orang sakit juga pulang-pulang. Bahkan katanya selama itu orang sakit lagi ada di taman yang penuh buah-buahan. Bukan, istilahnya perumpamaan lagi nengokin orang sakit, kita sedang berada di taman yang penuh dengan buah-buahan yang indah, kita mendapatkan kebaikan. Ya. Yang keempat, ya, fi janazah. Fi janazah artinya apa? Ketika kita bukan mengiringi, tapi kita ikut bertakziah, nengok takziah. Kalau takziah nengokin orang meninggal, nengokin orang berduka. Kalau datengin orang yang sedang berbahagia, tahniyah. Ada tahniyah, ada takziah. Tahniyah ikut bergembira, takziah ikut berduka. Ya, jadi ketika kita ikut berduka, ada orang yang meninggal dunia, kita datengin, maka itu ternyata menjadi tempat yang penuh dengan naungan dan penuh dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kalau perempuan, ini perempuan kira-kira nengokin ini apa enggak? Ngiringin jenazah apa enggak? Hah? Terus siapa? Ini kucing kalau kayak tadi matanya ngeliatin beneran banget gitu, jadi saya kalau opat saya lagi duduk. Ya,
Baik. Kata Nabi gini, dari Ummu Atiyah, beliau pernah mengatakan begini. Nuhina anittiba'il janaiz. Nabi itu pernah melarang kami, kaum perempuan kan, dari Ummu Atiyah. Nabi itu pernah melarang kami anittiba'il janaiz, untuk mengiringi jenazah. Jadi beda takziah, beda ziarah kubur, beda ngiringin jenazah. Nah ini ngiringin jenazah. Ittiba'il janaiz, yang ngiringin ikut jenazah. Jadi jenazah dibawa ke kubur dan ikut, ya. Nuhina anittiba'il janaiz. Sebenarnya Nabi pernah melarang kami untuk ngiringin jenazah. Walam yu'zam alaina, tapi larangan itu bukan larangan yang berat. Walam yu'zam alaina, tapi bukan larangan yang berat. Jadi kalau ibu pengen ngiringin jenazah, dia boleh-boleh aja, tapi tentu sebaiknya di rumah. Kenapa? Kalaupun pergi ya gak ada masalah, bukan larangan yang berat. Cuma asal dijaga. Kenapa dilarang? Karena biasanya perempuan itu pakai rasa. Kalau ngiringin jenazah ikut merengek, ikut apa namanya? Ikut menangis sampai wah berat gitu ya. Beda takziah, beda lagi sama ziarah kubur. Tapi kalau ittiba'il janaiz, ngiringin jenazah, dilarang pernah sama Nabi, tapi tidak larangan yang berat. Tapi kalau ziarah kubur, silahkan, maka dianjurkan. Ya, kalau kita takziah juga ternyata ketika kita takziah, kita berada untuk nengok bertakziah orang yang meninggal, maka di situ datang kemuliaan. Artinya apa? Maka di situ tempat yang Allah jamin. Sikat ya. Yang kelima, fi baitihi, di rumahnya. Nah, ini kan kita waktukan sementara nih. Berarti rumah kita pun juga bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Rumah kita juga bisa menjadi tempat yang menjadi Allah mencatat kita dengan catatan kebaikan, dengan syarat di rumah tapi dengan ibadah. Di rumah seperti Ustazah udah bilang kemarin di PPL, di rumah sih megang HP sih, tapi di PPL kajian kemarin ya, beliau sampaikan bahwa di rumah gak kemana-mana, tapi jempolnya asik aja, ya ngobrolin tetangga sama temennya di WA, lain sama aja. Tapi artinya pribadi di rumahnya, rumah itu akan menjadi rumah yang penuh rahmat Allah. Orang yang di dalam rumah itu dijamin sama Allah selama dia menjaga dirinya, menjaga rumahnya, terhindar dari kemaksiatan. Dia isi dengan ibadah. Karena kan kita pernah sering dengar nasihat dari para guru-guru kita. Ketika Nabi ditanya man najah Rasul, siapa orang yang berhasil Rasul, siapa orang yang lulus Rasul? 3. Yang pertama, amsik alaika lisanak. An-najah, yang pertama amsik alaika lisanak, orang yang pandai menjaga lisan. Ya, ini fi'il amar, amsik alaika lisanak. Kalau kau pengen lulus, kata Nabi, amsik, tahan. Alaika lisanak, tahan lisan. Lisan ini jangan ngomong sesuatu yang menyakitkan orang. Ya, yang kedua, wal yasak kabaitak, luasin rumah. Luasin rumah bukan berarti lebarnya, tapi rumah yang diisi dengan ibadah. Baru yang ketiga, waqi ala khati'atik, nangis deh kalau emang kita pernah melakukan sebuah kesalahan. Nah, jadi di antara orang-orang yang lulus adalah rumah. Kita di rumah aja, jangan ngerasa sumpah. Kita di rumah aja, jangan ngerasa pengen jalan. Justru di rumah itu bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Allah menjamin orang yang di dalam rumah selama dia hidupkan dengan ibadah. Yang keberapa? Yang keenam, yang terakhir, inda imam mufsid. Ya, yang keenam adalah di antara pemimpin yang adil, ya, dia berada pada pemimpin yang adil. Ketika dia bersama dengan pemimpin yang adil, yu'azziruhu wa yuwaqqiruhu. Ketika dia bersama dengan pemimpin yang adil, pemimpin tersebut dimuliakan. Dan pemimpin tersebut kalau sekiranya ada sebuah kezaliman, kekhilafan, maka dia pun tidak sungkan untuk memberi masukan. Tapi pertanyaan saya, mufsid, apa saja? Oh mufsid, maaf salah, mufsid bukan yang baik, tapi fasad, yang rusak. Ya, inna imamin mufsid, di imam yang fasad, imam yang apa? Rusak, imam
zolim. Mufsid. Aina imam mufsid, di dekat imam yang fasad, imam yang rusak, imam yang zolim, imam yang adil. Dia lagi bareng sama imam yang zolim, dia lagi bareng sama pemimpin yang zolim, tapi yu'azziruhu wa yuwakiluhu. Tapi dia memberikan masukan, dia memberikan pandangan, ya. Jadi nggak diam aja, tapi dia tetap memberikan masukan, menasehati agar apa? Si imam ini kembali ke jalan yang benar. Tapi kira-kira yang nomor 6 bisa apa nggak bisa ya? Misalnya nih presiden gitu nih, ada belok dikit. Cuman presidennya wakilnya juga kadang-kadang belok. Atau siapa misalnya gitu ya? Atau jangan presiden di antara Pak RT, Pak RW. Jangan jauh-jauh, imam siapa? Imam kita siapa sih? Suami kita kadang-kadang belok. Nah ini termasuk di rumah aja, suami hilang, suami lupa, kita berusaha memberi masukan, kita memberi nasihat. Ternyata disitulah Allah jamin kita, Allah curahkan rahmat kepada kita. Jadi jamaah sekalian, kenapa saya sampaikan ini? Tawakal pengajian bukan berarti kita berhenti untuk mendapatkan limpahan rahmatnya Allah. Kita tawakal ngaji bukan berarti kita jadi berhenti dari berada pada jalannya Allah, jihad, ya. Tapi kita bisa mencari beberapa tempat-tempat yang akan mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu. Yang pertama di majelis ilmu, yang kedua sholat berjamaah baik di masjid ataupun di rumah, yang ketiga nengok orang sakit, yang keempat takziah orang yang wafat, yang kelima di rumah sambil ibadah, yang keenam kalau imam kita zalim, pemimpin kita zalim, maka jangan diem, kita memberikan masukan, memberikan nasihat. Insya Allah kita menjadi orang yang dijamin oleh Allah, yang insya Allah kita mendapatkan rahmat dan banyaknya kebaikan. Amin ya Rabbal. Jadi jangan sekalian nggak berhenti kita untuk mencari tempat yang baik untuk kita mendapatkan banyak-banyak keberkahan, ya. Insya Allah meskipun kita lakukan sementara, banyak hal positif yang bisa kita kerjakan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Persiapan Ramadan, tentu saya ingin minta maaf redonya, karena pasti terkadang libur sayanya, terkadang saya nggak datang, terkadang badal, ya. Mungkin ketika saya datang ngajarnya kurang benar, ngajarnya kurang tepat. Saya mohon dimintakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Selama sekian bulan ke belakang ngajar di PPL, insya Allah kita akan ketemu lagi nanti di pembukaan di bulan Syawal. Saling maaf-maafkan, insya Allah perlu berkah buat kita semuanya. Ibu mau maafin saya, Bu? Guru-guru maafin saya, Bu, ya. Sambil doain, mudah-mudahan saling mendoakan kita bisa menjadi umat yang beruntung, hamba Allah yang bertakwa. Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya Rabbal. Kita baca Fatihah, minta sama Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih mantap lagi mempersiapkan diri kita menyambut Ramadan. Dan tentu kita doakan para guru-guru kita, Dina Ustaz Ali Sobat Unida, guru kita marhumah Ibunda Ustaz Al-Fatihah Siti Surah Fahir Aparuti Syadri Ahmad. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan dari para guru-guru kita, dan Allah kasih panjang umur kita sehat, taat, istiqomah, kapanpun Allah jemput kita dalam husnul khatimah, istiqomah dalam ngaji, insya Allah ngaji kita mendapatkan kebaikan. Al-Fatihah. Ada manfaatnya mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.